Shalom anak-anak. Apa kabar semuanya? Harapan Enci, anak-anak semuanya selalu dalam keadaan yang sehat-sehat. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu, walaupun masih beribadah sekolah minggu online, tapi anak-anak semuanya harus tetap bersemangat dan bersukacita. Nah, hari ini Enci Foni ditemani oleh Enci yang baru ini. Pastinya anak-anak penasaran kan? Siapa kira-kira Enci yang baru itu? Nah, langsung saja kita dengarkan perkenalan dari Enci ini. Shalom anak-anak. Perkenalkan, nama Enci Santi Putalan. Enci adalah mahasiswi STT Stars Loop dan Enci berasal dari Bangkep atau Banggai Kepulauan. Nah, terima kasih Enci Santi. Selamat bergabung dengan kami Sekolah Minggu dan Pengurus Sekolah Minggu Jemaat Immanuel. Iya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Untuk itu anak-anak diundang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke anak-anak semua, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami buat boleh jadi di dalam anak Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, anak-anak semuanya masih semangat kan? Enci Santi masih semangat? Semangat dong Enci. Nah, Tuhan Yesus itu dia sangat senang kepada anak-anak yang hatinya sungguh-sungguh menyembah Dia. Seperti firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 2 berkata, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Iya, betul sekali Enci Santi. Nah, anak-anak semuanya, kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari
Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang tibanya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab hari ini akan dibawakan oleh Engku Lukas. Namun sebelumnya itu kita angkat satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali hari ini Engku Lukas ada kesempatan untuk bisa cerita firman Tuhan lagi buat anak-anak semua. Nah, siapa nih yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Oke, mantap, sudah banyak yang siap ya. Kalau sudah siap, Engku ajak kita berdoa dulu sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik, dan tolonglah kami supaya kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan kita sama-sama lihat dari kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3, dan kemudian kita akan lanjutkan dari ayat 25 sampai ayat 33. Adik-adik yang di rumah punya Alkitab, Engku ajak untuk boleh buka sama-sama. Tapi kalau mungkin yang lagi sambil kerjain yang lain, boleh nanti lihat juga di layar yang ada ya. Aku sudah tampilkan di sini Bilangan pasal 13. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Kita lanjut ke ayat yang ke-25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada
kaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang-orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami juga seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Nah, adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan firman itu di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum engku lanjut cerita, engku mau pakai kacamata hitam dulu. Biar ganteng, biar keren. Weh, gimana? Udah keren belum engku Lukas ini? Gantengnya udah maksimal kan? Mantap. Engkau mau cerita pakai kacamata aja hari ini. Tapi tunggu dulu. Kok ini jadi gelap-gelap gini ya, kayak remang-remang begini? Kok beda sama yang tadi ya? Kenapa ya? Adik-adik tahu kenapa ini tiba-tiba engkau melihat jadi gelap-gelap begini? Ada yang tahu kenapa? Apa? Oh, karena kacamata. Oh iya juga ya, coba tes dulu. Oh iya benar-benar. Karena engkau pakai kacamata warna hitam, jadi semuanya terlihat gelap ini. Wah, kurang enak kalau begini ya, engkau lepas saja kalau gitu deh. Tidak usah pakai dulu ini. Nah adik-adik, engkau pakai kacamata hitam jadi semuanya terlihat gelap. Berarti kalau kita pakai kacamata merah, semuanya terlihat merah. Kalau kita pakai kacamata kuning, semuanya terlihat kuning juga. Wah, benar sekali adik-adik. Nah, tanpa kita sadari adik-adik, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pun sering memakai kacamata. Masa sih engkau, saya nggak pakai kacamata loh, mata saya baik-baik aja loh, saya nggak pakai kacamata apa-apa. Betul, kita nggak pakai kacamata mungkin yang seperti ini. Tapi yang engkau maksudkan adalah di dalam kita menjalani hidup ini seringkali kita memakai dua kacamata. Kacamata manusia atau kacamata Allah. Kacamata manusia atau kacamata Allah. Apa sih engkau maksudnya kacamata manusia dan kacamata Allah itu? Nah, engkau akan menjelaskan apa itu kacamata manusia dan kacamata Allah dari cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan menuntun mereka berjalan di padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang katanya itu berlimpah dengan susu dan madu, satu tanah yang sangat subur. Nah ketika bangsa Israel ini tiba di satu perbatasan di tanah Kanaan, kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus atau mengirim 12 orang perwakilan dari suku-suku Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Untuk apa? Untuk melihat-lihat seperti apa tanah Kanaan itu. Musa mau tahu berapa kira-kira jumlah orang di sana, banyak atau sedikit.
orang-orang yang tinggal di situ adalah orang-orang yang kuat atau orang-orang yang lemah. Musa juga mau tahu, kira-kira tanah Kanaan itu sesubur apa sih? Kalau ditanemin buah-buahan, pohon-pohonan, sayur-sayuran bisa tumbuh atau enggak sih? Nah, akhirnya teman-teman, ke-12 orang yang Musa suruh itu pergi melihat-lihat tanah Kanaan itu selama 40 hari. Dan setelah 40 hari berlalu, mereka akhirnya kembali kepada Musa untuk melaporkan apa yang mereka sudah lihat di tanah itu, sambil mereka membawa sedikit contoh, bukti hasil dari tanah itu. Mereka membawa buah-buahan, mereka membawa anggur, mereka membawa buah ara dan buah delima. Dan menariknya adik-adik, 12 orang itu mengatakan hal yang sama. Pada awalnya, mereka semua pada waktu itu mengatakan tanah Kanaan itu adalah tanah yang sangat indah. Tanahnya subur, tanahnya itu menghasilkan buah-buah yang mantap-mantap semua. Subur, sayur-sayurnya segar di sana. Bahkan mereka bilang, kami belum pernah melihat tanah yang subur seperti itu. Mereka menunjukkan, ini nih, buktinya nih, buah anggur yang kami bawa nih, lihat, buahnya segar sekali, hasil dari tanah itu. Nah adik-adik, semua orang, 12 orang itu setuju bahwa memang tanah itu adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Tapi situasinya tiba-tiba menjadi berubah. 10 dari 12 orang itu tiba-tiba mengatakan begini, tetapi orang-orang yang tinggal di Kanaan itu, mereka itu seperti raksasa. Kalau dibandingin dengan kita, waduh kita ini nggak ada apa-apanya Musa. Mereka itu sangat kuat. Tanah itu pun juga dilindungi oleh tembok yang tebal, yang kuat. Aduh kayaknya nggak mungkin deh Musa kita bisa masuk ke tanah itu. Orangnya raksasa begitu, kita ini kecil-kecil begini. Bisa mati kita nanti. Nah adik-adik coba perhatikan. Ke-10 orang pengintai ini melihat masalah yang ada di depan mereka dengan menggunakan kacamata manusia. Mereka membandingkan kekuatan diri mereka dengan kekuatan musuh mereka, kekuatan orang-orang Kanaan itu. Mereka itu raksasa, kami ini kecil, kayak belalang. Gimana ceritanya kita bisa mengalahkan mereka coba? Gak mungkin bisa, susah itu. Sudah kita pulang aja lah ke Mesir. Di Mesir masih lebih baik, lebih aman, ada makan, ada minum di situ. Ngapain kita cari mati masuk ke tanah itu? Adik-adik perhatikan, ke-10 orang pengintai ini, mereka menggunakan kacamata manusia karena mereka melihat masalah yang ada dan membandingkannya dengan kekuatan mereka. Bahkan gara-gara 10 orang ini, orang Israel yang lain itu menjadi terpengaruh. Mereka juga jadi merasa takut. Waduh iya benar juga ya, di situ orangnya gede-gede semua. Udahlah kita nggak usah masuk, pulang aja deh kita ke Mesir. Seluruh kebanyakan orang-orang Israel pada waktu itu mereka jadi merasa takut juga untuk masuk merebut tanah Kanaan. Padahal adik-adik, kalau kita perhatikan, Tuhan itu sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan tanah Kanaan itu bagi mereka. Kalau kita lihat lagi di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, khususnya di ayat 1 dan 2a, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Nah anak-anak ini berarti Tuhan itu sudah berjanji bahwa tanah itu pasti akan menjadi milik punya mereka. Bahkan mereka sudah melihat bagaimana Tuhan itu memimpin kehidupan mereka sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan melakukan mujizat dengan membelah laut Teberau sehingga mereka bisa lolos dari kejaran tentara Firaun. Ketika mereka lapar, Tuhan itu mengirimkan roti dari surga, roti mana untuk mereka makan. Ketika mereka merasa haus, Tuhan kasih mereka minum. Hidup mereka begitu luar biasa dipelihara oleh Tuhan. Mereka sudah banyak sekali mengalami
perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Tapi masalahnya, karena 10 orang ini menggunakan kacamata manusia, akhirnya mereka takut dan menjadi tidak berani melangkah masuk ke tanah Kanaan tersebut. Mereka tidak berani menghadapi masalah yang ada di depan mereka. Tapi syukurnya anak-anak, ceritanya tidak berhenti sampai di sini. Meskipun 10 orang tadi itu mengatakan gak mungkin kita bisa masuk ke sana. Tapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mengatakan, memang benar orang-orang di situ kuat, orang-orang di situ raksasa semua. Tapi tenang, kita pasti bisa menang melawan mereka. Tuhan bersama kita kok. Ayo semangat, kita bisa rebut tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita itu. Bahkan dengan penuh iman, anak-anak, Yosua itu berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Perhatikan yang ku kasih warna merah. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, berbeda dengan 10 orang tadi, Yosua dan Kaleb itu menggunakan kacamata Allah ketika mereka melihat masalah yang ada. Yosua dan Kaleb menggunakan kacamata Allah ketika mereka menghadapi tantangan yang ada di depan. Artinya meskipun benar musuh-musuh mereka itu gede-gede semua badannya, kuat, kota itu kota yang temboknya tinggi-tinggi, susah untuk dikalahkan. Tapi kita punya Allah yang lebih besar dari mereka semua. Kita punya Allah yang lebih besar dari raksasa-raksasa itu. Kita punya Allah yang lebih besar dari tembok-tembok yang tinggi itu. Tuhan kita pasti akan mengalahkan mereka semua. Tuhan kita pasti akan berperang bagi kita. Tuhan sendirilah yang akan membawa kita masuk ke tanah itu. Jadi jangan takut, nggak usah takut. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan loh, sudah bawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat itu. Masa iya sekarang Tuhan mau membiarkan kita mati di tangan musuh? Ngapain kalau gitu repot-repot Tuhan bikin 10 tulah untuk menghajar orang-orang Mesir? Ngapain Tuhan repot-repot kirim kita roti mana kalau pada akhirnya kita tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu? Bukankah semua perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan itu menjadi bukti bahwa Ia menyertai kita? Adik-adik lihat di sini bedanya antara 10 orang tadi dan Yosua dengan Kaleb. Yosua dan Kaleb mereka menggunakan kacamata Allah di dalam melihat masalah. Tapi sayangnya adik-adik, kalau kita baca cerita ini secara lengkap dari pasal 13 dan 14, kita tahu bahwa banyak orang dari bangsa Israel lebih memilih untuk percaya pada omongan 10 orang ini daripada percaya pada perkataan Yosua dan Kaleb. Orang-orang Israel itu menjadi takut untuk maju merebut tanah Kanaan itu. Meskipun ada banyak mujizat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya Tuhan pun marah karena mereka tidak mau percaya pada pimpinan Tuhan. Tuhan menghukum mereka bahwa generasi bangsa Israel yang ada sekarang itu akan mati di luar tanah Kanaan. Mereka tidak bisa masuk ke tanah itu. Yang akan masuk ke sana adalah anak-anak cucu mereka. Dan Tuhan juga berkata bahwa karena tingkah mereka ini, karena ketidakpercayaan mereka ini, Tuhan akan membawa mereka putar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Hanya Kaleb dan Yosua yang akan tetap hidup, yang akan masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan
orang Israel yang lain, mereka akan mati. Nah adik-adik, sekali lagi engkau mengajak kita untuk melihat perbedaan antara 10 orang yang pertama dengan Kaleb dan Yosua. Mereka yang melihat dengan kacamata manusia pasti akan kalah sebelum berperang. Tapi mereka yang melihat dengan kacamata Allah pasti akan punya iman bahwa sebesar apapun tantangan yang ada di depan, kalau Tuhan yang menyertai, maka kita pasti mampu untuk menghadapinya. Demikian pula dengan kita semua, bukan? Kita semua memiliki masalah, tantangan di dalam menjalani hidup ini. Masalah engkau tentu saja berbeda dengan masalah adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini yang masih bersekolah merasa, aduh capek, susah, banyak sekali tugas semester ini. Kalau enggak selesai tugasnya ini, waduh bagaimana ini? Tugasnya banyak. Atau mungkin ada di antara adik-adik yang merasa keluarga kita sedang di dalam kondisi yang sulit. Papa mama sekarang harus kerja keras karena toko sepi, lagi pandemi seperti ini. Sementara uang sekolah harus dibayar, uang les harus dibayar, setiap hari harus keluar uang transport, harus beli sayur untuk makan. Kita semua punya masalah, engkau pun juga punya masalahnya sendiri. Tapi adik-adik, engkau mau bilang, di dalam kita menghadapi setiap tantangan yang ada, kita punya dua pilihan. Kita mau menggunakan kacamata manusia, atau kita mau menggunakan kacamata Allah. Kalau kita menggunakan kacamata manusia, kita pasti akan merasa tidak sanggup, tidak mampu untuk menghadapi masalah itu. Tapi kalau kita menggunakan kacamata Allah, kita pasti akan sanggup untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan. Karena Allah menyertai kita. Nah, sebagai penutup dari cerita ini adik-adik, engkau mau berkata kepada kita semua, dalam masalah yang sulit seperti apapun, pandanglah kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Karena Tuhan Yesus adalah bukti terbesar kasih Allah bagi kita. Tuhan Yesus itu adalah bukti nyata pertolongan Allah bagi kita. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Selamanya kita adalah milik Tuhan Yesus. Dan selamanya kita akan menemukan kedamaian, ketentraman di dalam Dia. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, engkau mau kasih satu ayat emas yang engkau ajak untuk kita sama-sama boleh ingat, boleh hafalkan. Yaitu dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Untuk adik-adik dari kelas batita sampai kelas kecil, nah adik-adik boleh menghafal ayat 5a saja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Gampang kan ya, kalimatnya pendek, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah tapi buat adik-adik yang dari kelas tengah sampai kelas besar, engkau ajak kita untuk menghafal ayat ini penuh satu ayat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Engkau harap firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik, untuk adik-adik boleh sama-sama ingat, renungkan, dan berdoa supaya Tuhan menolong kita boleh menjadi pelaku firman di dalam menjalani hidup ini. Mari saat ini kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan buat firman yang boleh sama-sama kami dengarkan dan kami pelajari pada hari ini. Ampuni kami kalau seringkali kami melihat masalah, tantangan yang ada di depan kami dengan kacamata manusia.
Kami lupa bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang jauh melebihi segala masalah tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tolonglah setiap kami ya Bapa, baik engkau yang bercerita ataupun adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami setelah kami mendengarkan firman ini, kami boleh menggunakan kacamata Allah ketika kami melihat setiap tantangan, setiap persoalan yang ada di hadapan kami. Bersama Tuhan kami percaya kami bisa menghadapinya dan kami akan mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu sekali lagi yang indah, yang mengingatkan dan menolong kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini, di mana cerita hari ini mengajarkan kita semua untuk selalu yakin dan percaya kepada Tuhan. Ingat anak-anak, kita itu mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi, apapun keadaannya, entah itu baik atau buruk, kita harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah melupakan segala janji-janjinya. Semua janji Tuhan itu selalu dipenuhi. Jadi tetaplah semangat, jangan banyak mengeluh, tetap lakukan yang terbaik sama seperti kedua pengintai ini yaitu Yosua dan Kaleb. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan dan sebagai informasi bahwa persembahan yang terkumpul nanti bisa langsung dibawa ke gereja atau bisa ditransfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Ya, kita akan memberikan persembahan, sambil memberikan persembahan kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Kita akan berdoa, lipat tangan semuanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan. Dan biarlah lewat cerita Alkitab hari ini mengajarkan kami semua anak-anak-Mu untuk terus yakin dan percaya bahwa kami semua mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus tolong berkati persembahan kami itu agar boleh dipergunakan untuk pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati mereka dalam segala tugas pekerjaan mereka, segala tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup kami. Berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup mereka, sehingga Tuhan mereka akan selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk itu, Enci ajak semuanya untuk bangkit berdiri.
Dan kita akan menyanyikan lagu Hatiku Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Baik adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita. Engkau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami pun boleh mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami, baik enci-enci yang sudah melayani, ataupun juga anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, dengan berkat damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup ibadah hari ini. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.